Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin Nurul Iman Moga Keuangan, para jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang berbahagia. Tadi saya sampaikan oleh kedua DKM bahwa saat ini kita sudah berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun ironis, sebenarnya di mana-mana masjid sudah mulai mengalami kemajuan. Padahal kita semua tahu bahwa sebagai orang yang beriman bahwa di penghujung Ramadan ini Allah berikan satu keutamaan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, kalau kita bulatkan menjadi 83 tahun 4 bulan. Barangkali di sini ada bapak-bapak yang usianya sudah 80 tahun. Belum ada ya? Oh, belum ada. Ada. Alhamdulillah. Dulu pada zaman Rasulullah itu bercerita kepada para sahabat. Ini asbabun nuzul daripada surah Al-Qadar. Seorang laki-laki dari Bani Israel, di mana laki-laki tersebut semalam suntuk beribadah kepada Allah. Bayangkan kalau semalam suntuk kira-kira sholat tahajudnya berapa rakaat? Kita kadang-kadang sholat tarawih 8 rakaat kita pada pegel ya. Itu orang Yahudi sampai 1000 tahun beribadah kepada Allah, malamnya beribadah kepada Allah, siangnya berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. 1000 tahun. Dan umur umat dahulu kita tahu dalam sejarah Nabi Nuh itu umurnya sampai 900 tahun. Nabi-nabi dulu itu panjang-panjang sekali umurnya. Terbayang kalau umat Nabi Muhammad ini umurnya panjang, iya kalau dia, maaf ya, kalau dia diberikan kecukupan oleh Allah kekayaan. Tapi kalau orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, umur 1000 tahun kira-kira bagaimana? Ya Allah, luar biasa, jangankan 1000 tahun. Ya. Karena hidup kan itu ada kaya, ada miskin, itulah kehidupan. Sementara Rasulullah katakan umatku itu umurnya inna a'maru ummati sittina wa sab'ina. Kata Rasulullah, sesungguhnya umur umatku itu antara baina sittin 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau ada 60, Rasulullah itu 63. Ya, jadi kalau ada yang 70 tahun berarti diberikan kelebihan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, diberikan waktu luang. Barang siapa kata Allah diberikan umurnya panjang, dia untuk beribadah kepada Allah, bahwa rabihun, dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala sebaliknya umurnya panjang tetapi umurnya tidak untuk beribadah kepada Allah, maka dia termasuk batu blik, kata Rasulullah, orang yang celaka. Nah, malam-malam ganjil ini Rasulullah mengajak kepada kita untuk mengisi malam-malamnya, malam-malam Lailatul Qadar ini dengan beriktikaf, beribadah, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah. Karena sesungguhnya Syahrul Ramadan itu Syahrul Quran, Bapak Ibu sekalian. Kalau cerita tentang Al-Quran, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul, Al-Quranlah yang mukjizat yang terbesar.
Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah alangkah bersyukur dan berbangganya menjadi umat Rasulullah karena Al-Quran diturunkan kepada kita. Tetapi betapa banyak umat Islam yang tidak bersyukur kepada Allah karena mengabaikan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Ramadan dekat dengan Al-Quran, didekatkan satu kalimat ingin menunjukkan bahwa Allah menjadikan kemuliaan Ramadan ini dengan turunnya Al-Quran. Bagaimana kita merasakan bagaimana kehebatan Al-Quran? Ketika kita ingin merasakan dan mengetahui kehebatan kemuliaan Al-Quran, maka baca itu Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin berbincang-bincang dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, falyaqra'il Quran, baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azab amat pedih. Nah, ketika Al-Quran itu mukjizat terbesar tetapi tidak bermakna manakala kita menjauhi Al-Quran. Dulu ada seorang ulama mengatakan bahwa kemunduran umat Islam ini akibat meninggalkan Al-Quran, akibat tidak pernah membaca dan mengkaji Al-Quran, menjauhi Al-Quran. Maka momentum Ramadan inilah bagaimana kita mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, sehingga kita akan merasakan kebesaran dan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ketika dibaca satu huruf dibalas 10 kebaikan. Al-Quran dibaca dengan suara indah menjadi indah. Al-Quran ditulis dengan kaligrafi begitu indah. Belum lagi isi kandungan yang luar biasa Al-Quran. Belum lagi susunan kalimatnya yang luar biasa. Kalau kita lihat Al-Quran itu la uqsimu biyaumil qiyamah, semuanya kiamat. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kalimatnya luar biasa susunannya. Kenapa? Karena ini adalah bukan kalimat kata-kata Nabi Muhammad, tetapi ini adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka la yamassuhu illal mutahharun. Kita tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, karena kita harus memuliakan kalamullah, kalam suci Al-Qur'an. Yuk Bapak Ibu sekalian, kesempatan Ramadan ini kita nggak boleh sia-siakan. Orang yang di Ramadan ini tidak semua orang beruntung. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang punya keimanan yang mereka istiqomah mulai dari malam pertama sampai dengan terakhir. Ada orang yang malam pertama itu ogah-ogahan, tidak semangat. Saya mau mengejar Lailatul Qadar aja. Di malam sebelum terakhir baru dia kencang, baru dia i'tikaf baca Quran sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu. Karena ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa dari mulai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu syaratnya 3. Yang pertama, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih pada bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosanya di masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah sepanjang malam Ramadan dia tadarus Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam
sejarah hidupnya selama bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali Al-Quran. Kalau 60 kali Al-Quran dihatamkan Imam Syafi'i berarti sehari 2 kali khatam. Ya, orang Karangtengah saya yakin sama seperti Imam Syafi'i. Ya, saya yakin banyak yang khatamkan Al-Quran karena muka-mukanya muka Al-Quran semua. Insya Allah seperti Imam Syafi'i. Ya, maka kesempatan kita. Ada orang yang merugi, siapa? Ya, orang-orang yang menyiapkan Ramadan ini. Kata Rasulullah, barang siapa ragifa anfun rajulun yadkhulu Ramadan falam yunfarlah. Ya, sungguh merugi orang yang ketika datang bulan Ramadan dia sia-siakan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila mana ini malam adalah malam Lailatul Qadar, apakah doa yang harus aku ucapkan?" Qala Rasulullah mengajarkan, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma ya Allah, innaka afuwwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, Engkau menyukai memaafkan. Fa'fu anni, ya Allah maafkan aku, ampuni aku. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ada satu hadis mengatakan kharajat min dzunubihi kayawma waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keistimewaan daripada Ramadan, keutamaan Ramadan, sehingga kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pantas mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, minal a'idin dan faizin, yakni orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali ke manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in.